Orang yang tidak bekerja tidak boleh kasih makan, itu kata Alkitab. Saya bekerja, kalau tidak bekerja nggak bisa makan. Iya benar. Apakah pada saat abang terpuruk, di saat kita masuk ke agama Kristen, itu memang kita dibayar gitu, Bang? Nah, coba Kita aja dulu, dibantu coba dalam segi keuangan. kakak pura-pura aja terpuruk, terus coba pura masuk Kristen, ada nggak yang bayar? Ini bukan pura-pura terpuruk, memang sudah terpuruk, bukan pura-pura terpuruk, Abang. Nah, kalau kakak terpuruk, nah coba cari orang Kristen, ada nggak yang bayar kakak? Itu saya, hanya Yesus. Saya dicaci maki, saya diolok, saya dihina. Itu sudah biasa bagi saya. Dan Yesus sudah memberikan contoh, Yesus sudah memberikan teladan bahwa dia dicaci maki, dia dihina. Bahkan dia menunjukkan kesetiaannya sampai di kayu salib. Dan doa Yesus adalah yang terakhir kali dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini belum saya dapatkan daripada pribadi-pribadi yang lain. Pribadi yang lain ketika dihina, balas menghina. Pribadi yang lain ketika dicaci maki, diolok-olok, agamanya dihina. Itu banyak orang yang rela mati demi agama. Bahkan ada orang yang rela mati demi Tuhan. Ada orang yang rela mati demi Nabi dan Rasul. Yesus mengajarkan hal yang luar biasa. Shalom, salam kasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana kita saksikan cuplikan di dalam video ini, luar biasa Bang Fendi menjawab beberapa pertanyaan dari orang-orang yang penasaran dengan kekristenan Bang Effendi, di mana Bang Effendi ini berasal dari Aceh. Sebagaimana kita tahu, Aceh merupakan mayoritas Muslim yang sangat kental dengan agama Muslim. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa, di mana Bang Effendi percaya kepadanya. Hingga saat ini Bang Effendi sangat diberkati oleh Tuhan Yesus dalam memberitakan setiap Injil kepada semua orang. Kekristenan tidak pernah membayar orang untuk masuk Kristen. Tuduhan yang datangnya dari orang-orang Muslim kepada orang-orang Kristen itu sangat salah. Langsung saja kita saksikan berikut video selengkapnya. Halo? Ya, halo, salam Abang. Ya. Lagi makan ya? Susah soalnya ngomong kalau lagi makan. Biar makan aja dulu ya. Nanti baru kita tenang ngomongnya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Enggak, mau tanya-tanya. Pertama kali Abang milih Kristen itu seperti apa? Dari Islam ke Kristen, apa benar? Itu karena masalah keuangan. Terus? Ya, mau tanya masalah itu. Karena saat terpuruk seperti ini, merasa terpuruk seperti ini memang, perasaan memang galau-galau gimana ya Bang ya. Mau minta pertolongan sama sesama Muslim juga susah. Terus? Iya, saya mau tahu pertama kali Abang tergerak hatinya untuk memilih Kristen itu sebagai panutan Abang, itu memang karena faktor ekonomi atau memang dari hati Abang gitu? Karena perasaan saya saat ini memang yang seperti orang-orang bicarakan tentang Abang gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti benarlah apa yang mereka bilang. Tidak perlu lagi saya menjawab. Nah, setelah Abang masuk ke agama Abang sekarang, bagaimana sikap umat-umat Kristen menerima Abang? Apakah mereka ada membantu Abang dalam hal yang seperti keuangan segala macam begitu? Tidak ada. Saya bekerja. Enggak Bang. Saya bekerja. Dalam Alkitab dikatakan setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Dan orang yang tidak bekerja tidak boleh kasih makan. Itu kata Alkitab. Saya bekerja. Kalau tidak bekerja nggak bisa makan. Iya benar. Apakah pada saat Abang terpuruk, di saat kita masuk ke agama Kristen, itu memang kita dibayar gitu Bang? Nah, coba kita dibantu dalam segi keuangan. Kakak pura-pura aja terpuruk, terus coba pura masuk Kristen. Ada nggak yang bayar? Ini bukan pura-pura terpuruk, memang sudah terpuruk, bukan pura-pura terpuruk Abang. Nah, Abang kalau kakak terpuruk, nah coba cari orang Kristen, ada nggak yang bayar kakak? Itu karena saya dengar
Iya, makanya dari situ. Karena kan apa? Jika kita terpuruk, orang-orang pada menjauh tuh. Orang-orang pada menjauh kan di saat kita terpuruk. Pada saat kita di atas, orang-orang mendekat tuh. Saat kita terpuruk, orang-orang seiman pun pada menjauh dari kita. Di saat kita minta pertolongan, kayaknya susah kali, gitu. Ya, betul. Ya, terus makanya Kak, Iya. dalam Alkitab dikatakan kita jangan bergantung dan berharap kepada manusia. Seterpuruk apapun kita, berharaplah sama Tuhan. Pandang Tuhan, karena Dia sumber dari segala sesuatu. Dia sumber berkat, Dia sumber kehidupan, Dia sumber segala-galanya bagi kita, terutama sekali bagi saya pribadi. Saya awal-awal masuk Kristen itu sangat terpuruk ya. Awal masuk Kristen, saya sangat menderita. Saya pernah mengalami sakit, bahkan saya pernah mati karena tidak ada uang berobat. Ketika saya awal-awal masuk Kristen, Kak. Tapi apakah teman-teman kita itu dalam kekristenan menjauh daripada kita? Enggak. Mereka mendoakan kita, Kak. Mereka memberikan kekuatan supaya iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan para pendeta saya pribadi itu mengajarkan kepada saya dekat dengan Tuhan. Maka dalam Alkitab dikatakan, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Damai sejahtera, sukacita, itu akan ditambahkan, akan diberikan dengan sendirinya. Saya sering berkata begini, Kak. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Dia jawaban hidup saya. Hanya Yesus. Saya dicaci maki, saya diolok, saya dihina. Itu sudah biasa bagi saya. Dan Yesus sudah memberikan contoh, Yesus sudah memberikan teladan bahwa Dia dicaci maki, Dia dihina. Bahkan Dia menunjukkan kesetiaannya sampai di kayu salib. Dan doa Yesus adalah yang terakhir kali Dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini belum saya dapatkan daripada pribadi-pribadi yang lain. Pribadi yang lain ketika dihina, balas menghina. Pribadi yang lain ketika dicaci maki, diolok-olok, agamanya dihina. Itu banyak orang yang rela mati demi agama. Bahkan ada orang yang rela mati demi Tuhan. Ada orang yang rela mati demi Nabi dan Rasul. Yesus mengajarkan hal yang luar biasa, Kak. Hidup saya dulu, Kak, hidup yang sangat teman-teman saya dari yang sekampung, mereka sangat tahu bagaimana baiknya saya, dan mereka juga sangat tahu bagaimana salehnya saya. Tapi setelah saya mengenal Yesus, hidup saya diubahkan. Ada pembaharuan budi di situ. Ada pembaharuan pikiran di situ. Dan Alkitab selalu mengajarkan pandang Tuhan, pandang Yesus, lihat Dia. Manusia mengecewakan, ya. Manusia mengecewakan. Orang di sekitar kita mengecewakan. Semua mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Iya, benar. Di agama, kan abang tahu, di agama Islam juga kan mengajarkan seperti itu. Bergantunglah pada Tuhan, bukan pada manusia. Ya kan seperti itu. Di saat hati kita sudah, saya rasa kita merasa kita sudah berikhtiar, sudah sebetul-betulnya berikhtiar ini, gitu. Tapi kok belum, makin dipersulit, makin disulitkan. Sabar. Cuman itu aja yang keluar kan, sabar. Nanti bakal ada kemudahan di setelah itu, gitu. Tapi rasanya kemudahan itu sudah cukup lama belum datang itu kemudahan, gitu, Bang. Di saat itulah merasa abang masuk ke agama abang sekarang itu karena apa? Memang murni karena memang abang saat itu sedang terpuruk, terus abang merasa Allah itu tidak mengasihani abang, gitu. Oke. Atau memang saya dulu Kak berdebat sama orang Kristen di sebuah grup. Di Facebook itu ada grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Tiap hari terjadi perdebatan di grup itu, tiap hari, dari kedua belah pihak, dari pihak Muslim ataupun dari pihak Kristen, saling menghina, saling mencaci maki, saling mengolok-olok. Jadi suatu hari ada satu bapak yang tidak pernah membalas hinaan saya.
tidak pernah membalas caci maki saya. Bahkan Tuhan Yesus saya hina. Semua yang berbaur kekristenan saya hina, saya caci maki. Ada satu bapak yang tidak pernah membalas caci maki saya. Beliau berkata, Mas Pendi, seandainya kamu tahu man huwa Yesua, siapa itu Yesus, yang sangat berbeda dengan Isa Al-Masih. Kamu selalu membandingkan, menyamakan antara Isa dan Yesus. Harus kamu ketahui, Isa Al-Masih bukan Yesus, Yesus bukan Isa Al-Masih. Dalam Al-Quran, Isa wa ma qataluhu wa ma salabu, itu kata Allah. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Sementara Yesus mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Beliau berkata yang kedua, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Injil yang sangat berbeda dengan ajaran-ajaran manapun, engkau akan terkagum-kagum dengan Injil. Beliau berkata, Mas Pendi, seandainya kamu benar-benar memahami ajaran Injil itu, kamu secepatnya akan masuk Kristen, percaya kepada Yesus. Beliau berkata yang terakhir, Mas Pendi, saya melihat profil kamu, sepertinya kamu pernah mondok di pesantren. Tapi saya tidak melihat ciri-ciri orang mondok di pesantren dalam tulisan kamu. Caci maki, hinaan, semua makian kamu sumpahin serapah kepada kami orang Kristen. Saya berkata kepada diri saya sendiri, apa yang dipelajari oleh Bapak ini? Kenapa Bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain? Sehingga singkat cerita Kak Dika, saya tulis di Google The Bible. Ketika saya tulis di Google The Bible, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini Kak yang membuat saya percaya kepada Yesus. Ayat ini yang membuat saya beriman kepada Yesus. Ayat ini yang membuat saya datang kepada Yesus. Yang dulunya saya menghina Yesus, mencaci maki Yesus, mengolok-olok Yesus. Saya katakan dia nabi, saya katakan dia rasul, saya katakan dia utusan. Saya katakan tidak mungkin dia Tuhan karena dia dilahirkan. Saya katakan tidak mungkin dia Tuhan karena dia berdoa. Saya katakan tidak mungkin dia Tuhan karena dilahirkan. Tapi setelah saya percaya kepada dia, hidup saya diubahkan. Ada pembaharuan budi yang sangat luar biasa di dalam Yesus. Cacian, makian, hinaan, saya tidak gubris. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah mengubah saya. Pribadi yang telah mengubah hidup saya. Pribadi itu yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika semua orang mengatakan dia nabi, dia rasul, dia utusan, saya belum menemukan ada nabi dan rasul dan utusan yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup selain Yesus. Ketika orang banyak mengatakan dia rasul, dia utusan, dia nabi, saya belum menemukan ada nabi, rasul, utusan yang mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saya belum menemukan ada nabi yang berani berkata, aku menyediakan tempat di surga bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Itulah yang membuat saya bertobat. Itulah yang membuat saya meninggalkan agama Islam. Itulah yang membuat saya percaya kepada Yesus alias murtad dari agama Islam. Itu Kak Dika. Jadi Baik Bang, kata terima orang kasih. mau dibilang saya gara-gara kemiskinan, gara-gara ini, gara-gara itu, bodoh amat bagi saya. Banyak orang Aceh di Medan ya mempermainkan agama dan mereka sudah kembali ke agama Islam. Itulah Bang. Dengar, sebentar Kak Dika, sebentar. Makanya saya melihat Sebentar Kak Dika, ketika mereka di dalam kekristenan, mereka tidak melihat apa yang mereka harapkan. Ya, mereka berpikir ketika masuk Kristen dikasih rumah, dikasih pekerjaan, dikasih uang. Ternyata di dalam kekristenan itu lebih ketat aturannya, sehingga mereka kembali ke banyak di Medan banyak. Di daerah Bandung ada satu orang yang sudah kembali karena tidak tahan. Aturannya begitu ketat di dalam kekristenan. Memikirkan saja itu sudah berdosa. Ya, dia tidak berzina, dia belum berzina. Memikirkan dalam pikirannya berzina sudah berdosa. Itu Kak dari saya. Terima kasih sudah bertanya. baik Bang, terima kasih juga sudah. Ya. Saya melihat kan seperti yang Abang bilang tadi, gimana keislaman para netizen yang menghujat Abang. Sejauh mana keislamannya sudah berani menghujat Abang? Padahal kan saya merasa itu kan keputusan kita, berarti kita sudah berani bertanggung jawab atas apa yang kita pilih gitu. Bagi yang lain yang menghujat, yang ngomong-ngomong kotor kayak gitu, kayak kesannya malu aja gitu kan. Jadi kan Abang kan berpikir, Abang membuka pikiran nih kepada umat-umat Kristen yang lainnya. Kalau Islam itu
beginilah dia sebenarnya Islam gitu kan. Jadi mohonlah sama-sama yang ada di room ini jangan lagi menghujat. Jadi saya merasa ini pilihan abang, berarti ya udah, ini tanggung jawab abang atas pilihan abang gitu kan. Jadi untuk yang menghujat saya rasa tidak lebih baik lah, malah lebih buruk. Dia mencerminkan keislamannya itu berarti Iya Kak. lainnya Saya sering bahkan bilang- seperti itu kan bang. Yang hujat saya itu Kak bukan orang Aceh Kak yang hujat saya karena saya Aceh. Mereka mengatakan mereka menghujat saya gara-gara saya pakai nama Iya. Aceh. Kak Dika, sebelum saya pakai nama Aceh, nama akun saya dulu Kak Dika itu tetangga saya Kak. Kenapa saya pakai tetangga saya? Agar orang tidak tahu kalau saya Aceh. Lalu Kak, mereka hadir mencaci maki, menghina, mereka katakan saya bukan Aceh, saya bukan Aceh. Saya tidak bilang saya Aceh Kak. Tidak penting bagi saya itu. Iya. Setelah saya percaya kepada Yesus, saya tidak pernah lagi membicarakan iman saya yang lama Kak. Kecuali ketika diskusi, tanya jawab. Oke. Antum bertanya tentang iman saya, boleh dong saya bertanya tentang iman antum. Nah, saya berbeda Kak dengan mu'alaf. Mu'alaf, ketika mereka menjadi mu'alaf, menjelek-jelekkan Alkitab. Alkitab yang dibahas, nama Yesus yang mereka perdengarkan. Bila dibandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW, mereka lebih sering memperdengarkan nama Yesus Kak. Bila dibandingkan mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka lebih sering membaca Alkitab Kak. Dibandingkan mereka memperdengarkan Alkitab, mereka lebih sering memperdengarkan Alkitab. Al-Quran jarang diperdengarkan Kak, hampir tidak pernah diperdengarkan. Alkitab terus yang diperdengarkan. Jadi saya setelah percaya kepada Yesus, apakah saya mengolok-olok agama saya yang lama? Tidak. Saya tahu inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man kharaja minal islamu yadkhulun nar, dan siapa yang keluar dari agama Islam masuk neraka. Saya tahu. Tapi karena saya menemukan keselamatan dalam Alkitab, dalam pribadi Yesus, dan hidup saya diubahkan, ada pembaharuan budi yang tidak bisa saya gambarkan Kak Dika. Itu yang membuat saya percaya kepada Yesus. Itu Kak Dika dari saya. Jadi saya sering bilang, tunjukkanlah Islam rahmatan lil alamin tanpa mencaci maki orang yang tidak seiman. Karena dikatakan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Al yauma akmaltu lakum, kata Allah kepada Nabi Muhammad, hari ini telah kusempurnakan agama bagimu. Jadi tidak ada lagi cacian, makian, hinaan. Toh kita berjalan di rel masing-masing. Toh masuk surga itu nafsi binafsi. Tidak mungkin Kak Dika dengan ketaatan Kak Dika bisa mengambil saya dalam neraka. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin Kak Dika bisa memasukkan orang lain ke surga. Nggak mungkin. Kita masuk surga nafsi-nafsi. Nah, Kak Dika masuk surga dalam Islam itulah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Ada juga yang mengatakan karena amal dan kebaikan. Iman kami masuk surga itu karena Yesus. Iman percaya kepada Yesus. Jadi tidak ada debat mendebat. Jadi mereka mencaci maki saya Kak, bukan karena nama Aceh, tapi gara-gara saya percaya kepada Yesus, gara-gara saya murtad. Jadi terima kasih Kak Dika sudah naik kemari. Sehat selalu, sukses dalam segala hal ya. Baik bang, terima kasih. Sama-sama Kak Dika. Ada lagi Kak Dika yang mau disampaikan? Oh, iya. Terus pas Bapak Ibu, jangan caci maki ya. Dia mau ngaji, dia bernoran dong. Hah? Dia bernoran. Tapi harus cukup lima. Banyak juga bunuh tentang Alkitab. Shalom Aki. Salam Aki. Salam Aki. Shalom Baji. Aduh, Baji makan enak-enak nggak ngajak-ngajak beginilah kan. Hanya nasi putih sama telur. Hah? Kuah plik bawa dari rumah. Aduh, yang penting makan di restoran kan. Makan di restoran yang penting. Iya. Minumnya air apa? Minumnya air putih. Iya, yang penting agak kelihatan keren dulu. Ya. Biar kelihatan kalau habis murtad itu. Tolong kirimkan es jeruk. Tolong kirimkan es jeruk dulu Bapak Ibu. Biar kelihatan seolah-olah kalau masuk Kristen jadi kaya gitu ya.
Ini kuapli, Pak. Nah, bersyukurnya restoran ini pelayannya orang Aceh. Saya tanya tadi orang mana? Orang Aceh. Ngomonglah bahasa Aceh. Nggak bisa lagi bahasa Aceh. Orang daerah saya, satu daerah dengan saya. Saya ajak bicara bahasa Aceh nggak bisa lagi. Nah, ini kuapli Bapak Ibu ya. Masakan Kak Fitri. Istri saya juga bisa masak kuapli. Ada dia nggak dibawa? Kalau ada dia tadi dia biar kenalan sama Bapak Ibu semua ya. Bang, Bukan main. Ya, gimana? enak sekali. Ini Bang JDP nih. Sini suruh aku dekat. Gitulah kalian berdua ya, bikin aku ngiri aja ya kan. Makan duren, enak-enak, nggak ngajak. Makan durian enak-enak nggak ngajak, makan kuapli nggak ngajak. Nah itu ini Bang Pendi sampai istrinya ditinggal loh. Enak-enak dia makan durian. Ada orangnya, ada Kak Widya. Nggak diajak ya Kak? Nggak diajak makan durian ya? Nah ini boru Cina ya Bapak Ibu ya. Boru Cina ya. Betul, nggak diajak loh. Wah. Kita ditinggal Bang Nabiro. Iya. Besok-besok pokoknya kalau dia pulang Kak, itu besok-besok kalau udah malam itu lemari makanan, lemari Indomie ditutup ya, dikunci. Kuncinya disembunyikan. Oh iya, udah betul udah kunci disembunyikan, nggak boleh lagi. Nggak, iya, biarin dia malam-malam lapar cari dia. Kita kalau makan enak dia nggak ngajak-ngajak. Ya, jangan bongkar. Jangan bongkar kebiasaan suami berdosa. Jangan bongkar kebiasaan suami berdosa. Wahai istri, hormatilah suamimu, cintailah suamimu, kasihilah suamimu. Jangan membongkar kebiasaan suami rumah berdosa. Wis. Bisa uang belanja dipotong ini. Iya, aduh, ngeri nih. Bapak Ibu, yang belum mengikuti Widya Trivena ikutin ya. Bang, promosikan dulu akun Widya Trivena, Bang. Terima kasih. Ya, di follow ya akunnya Kak Widya ini. Ini orang di belakangnya apa namanya? Di belakangnya Bang Pendi. Kalau kenal. Horas Bang JDP, Horas. Jangan diceritakan mimpi yang tadi malam kayak ngigo-ngigo, jangan diceritakan. Oh, enggak rahasia itu rahasia. Dengar Kak yang? Dengar nggak Bang JDP bilang apa? Apa itu? Jangan kamu ceritakan Iya, ngigonya jangan semalam. ceritakan mimpi yang tadi yang diceritain Semalam. Iya. Oh, iya. Tahu. Bang Nabirong belum tahu tuh. Coba kamu kasih tahu sama Bang Nabirong. Janganlah, katanya jangan ceritakan, tapi mau diceritakan juga. Asal jangan cerita sama orang di bawah. Ya, Tapi orang di bawah dengar semua. Gimana nya? oh, Cerita orang di bawah pelan-pelan tetap aja, Kak. kedengeran. Ceritanya biar orang di bawah nggak dengar, bisik-bisik aja Kak. Coba Kak, ceritain Kak. Aduh. Yang ini langsung nongol, takut dia. Bang JDP langsung nongol dia. Wes, udah berapa piring tuh makannya? Baru satu piring. Udah Itu yang ketahu. Siap. Bapak satu. Ya. Nah, Yang ketahuan, Bang Nabirong yang ketahuan baru satu piring. Ini amsal. Enggak, itu baru satu piring yang sudah selesai kayak udah habis. Ini Betul. ini kan diisi Ingatin. lagi. Itu diisi lagi tadi tuh. Benar. Baru satu piring yang habis, ya kan? Itu kayaknya udah piring kedua itu. Iya, kan dibilang baru satu piring. Baru satu piring yang habis maksudnya. Betul. Itu padahal udah piring kedua. Oh iya, ini piring kedua ini.
Bang, pintar kali kau manasih istriku. Betul. Ada yang bilang malah piring ketiga. Tidak, kita kan melihat kenyataannya aja. Diet Bang Pendi, diet Bang Pendi. Tuh, semuanya bilang diet Bang Pendi. Jangan melebar ke kanan dan ke kiri katanya. Nanti nggak muat pintu. Nah, betul. Aduh. Oke lah yang sehat-sehat ya. Iya. Yes. Turunin, turunin. Tuhan memberkati. Salam buat semua ya, Yang. Oke. Terima kasih Ya, semuanya, terima ya. kasih. Tuhan memberkati. Oke, ayo Bang Nabirong ya. Iya Kak, ya. Bye. Ya, salam. Udah, saya turunin. Ini yang namanya apa, moderator kurang ajar nih. Istrinya host aja di kick loh, ditendang ke bawah. Istrinya host aja di kick loh. Apalagi kalian macam-macam di sini. Makanlah dulu. Udah selesai Bang. Iya, tadi kakak itu kasihan itu dalam kegalauan itu. Tetapi bukan jalan keluar untuk masuk Kristen, bukan. Itu bukan jalan keluar. Jadi kalau kakak yang di bawah masih nih ya, masih nonton ya kakak Dika ya. Coba kakak rubah doa kakak itu. Coba bilang, mintalah, jangan minta kepada Yesus, bilang aja seperti yang dikatakan Kak Diana ya. Caranya dia dulu sebelum dia percaya kepada Yesus, dibilang, kalau betul kau Tuhannya orang Kristen, gitu aja. Tanya aja Tuhannya orang Kristen. Jadi kalau Kak Dika, dari saya nih Kak Dika yang tadi ya, cobalah rubah. Cobalah minta sama Tuhannya orang Kristen. Coba tanya Tuhannya orang Kristen tuh benar tidak adanya atau tidak. Kalau kakak sudah mentok, kenapa tidak? Gitu. Karena itu saya lihat Kak Diana Madure, saya mungkin kakak atau siapa yang tahu ya di sini, teman-teman pasti tahu. Kalau kebanyakan orang Kristen tahulah itu seorang murtadin. Dia bersaksi dia tidak pernah menyatakan Yesus, tetapi dia katakan Tuhannya orang Kristen gitu, Tuhannya orang Kristen. Dia minta, tetapi semuanya apa yang dia inginkan, apa yang dia keluhkan, Tuhan jawab. Gitu. Nah, jadi mungkin boleh menjadi pertimbangan buat kakak, cara berdoanya saja yang dirubah. Kalau saya bilang salah, saya sudah minta sama Tuhan, saya sudah ini, ya salah Tuhan, kan gitu. Coba kakak sama Tuhan yang benar, dia akan memberikan. Gitu. Jadi salah minta gitu. Nah, untuk teman-teman Muslim kalian lihat kan, bagaimana saudara-saudara itu seperti itu, tidak ada satupun, malah menjauh semuanya. Nah, jangan salahkan mereka. Kalau mereka nanti bertanya bagaimana dengan Tuhannya orang Kristen, gitu. Ketika Tuhan orang Kristen itu menjawab, lalu kalian bilang, wah itu kan bohong. Buktikan sendiri. Kalau saya bilang buktikan sendiri. Ya, itu kata Hoki Mochi. Ya, dia juga tahu itu. Bang. Halo Bang. Ya Bang, siap. Ya Bang, siap. Kita tutup dulu. Tutup. Ya. Bapak Ibu, kami tutup ya. Terima kasih kepada saudara yang sudah memberkati ya.
yang sudah mendoakan. Nah, kita cepat tutup karena besok pagi kami harus jalan pagi-pagi ya untuk berangkat ke daerah lain lagi sama Bang JDP. Oh, Bang Nepe Ilung. Ah, Bang Yuser. Halo Bang Mukhtar. Oh, ya bang. Kiban. Pak, ya, tekan ngon bang. Oh, hey, itu teman-temannya ngeraju hana PPE itu. Ya. Borokon Pak bang. Merokon di masabohnya nalung. Di Medan. Medan, Lampung, Samosir. Aku macam-macam dukan dihujat kah? Anakku biasanya Bang. Kayak biasa. Iya. Ilong dia itu nak menyolong kun melanggar buku agama awal ya. Iya. Tapi kan ilong hanali urusan dengan agama awal. Beda. Jadi kalian Bang Mukhtar beda dengan awak mualaf. Mualaf walaupun wayang kamu mualaf tetap agama Kristen yang dibahas. Hanjit move on wayang dengan Alkitab. Alkitab terus yang dibahas tiap hari. Kita nggak pernah Bang. Kecuali ada terjadi diskusi baru kita bertanya tentang iman orang abang. Nah, tapi kan itu tidak penting kan? Iya. Karena iman itu bukan untuk diperdebatkan. Kita imani masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Seandainya betul. orang yang caci maki saya itu lahir dari keluarga Konghucu, agama apa mereka? Jadi bersyukur saja kalau sudah lahir dari agama Islam, tidak perlu mencaci maki agama lain, kepercayaan tapi orang lain. Bang, Ilung selalu nak kuasai dua boh dua boh agama. Dua boh agama kan ku nak kuasai nyan lung ka kunggo. Ka? Tapi lumang selalu kuron. Betul ku kah? Kenapa? Bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia. Munawir. Oke. Saya abang kan memang salut untuk abang. Karena kan bisa menguasai dua agama. Benar kan? Dulunya abang tinggal di pesantren juga. Iya. Pesantren mana bang? Lux Mame. Oh ya bang. Tapi jangan tanya apa nama pesantrennya ya. Ya oke bang. Itu rahasia. Iya. Abang tahu pesantren Lux Mame daerah Cunda kan? Ya tahu bang. Nah di situ saya dulu. Saya tidak sebutkan nama pesantren saya karena letting saya itu jadi guru, jadi kepala sekolah di sana. Mereka jadi ustadz di sana. Mereka pengajar. Abang Bang, ini sebelum kita berbicara kadang-kadang kan ada yang salah nanti kan kita waktu bicara kan kita minta maaf dulu ya kan gitu bang. Kata-kata kadang-kadang yang nggak enak didengar kan gitu bang. Kan kita ini kayak mana kita bilang bang, orang masih bodoh kita kan. Itu belum memahami ilmu-ilmu yang di atas orang pintar kan. Jadi bang ya, tahun berapa bang masuk Kristen bang? 2016. 2016 ya. Itu 2 tahun saya, awalnya 2014. Iya. Saya ambil keputusan itu 2016. Betul bang. Kenapa 2 tahun saya ambil keputusan? Saya pelajari dulu, benar nggak yang saya ambil ini? Jangan-jangan salah nantinya kan? Saya pelajari benar-benar dulu.
Oh, bagi orang banyak, orang yang biasa dengan saya, mereka bilang salah. Ya bagi saya benar. Kenapa benar? Karena sesuai dengan Alkitab. Iman saya bang bukan apa kata orang. Iman saya itu apa kata Alkitab. Banyak orang menghina Alkitab, Bang Mukhtar. Tapi orang yang menghina Alkitab itu mereka belum pernah membaca Alkitab. Alkitab mereka tidak pernah baca, tapi mereka menghina Alkitab. Mereka katakan Alkitab tidak boleh dibaca lagi. Ya. Siapa yang melarang kita baca Alkitab selama ini? Pertanyaan saya kepada Bang Mukhtar, adakah Allah Subhanahu wa taala melarang kita baca Alkitab? Bukankah Alkitab itu juga firman Allah yang kita imani? Zabur firman Allah, Taurat firman Allah, Injil firman Allah. Ini gini bang kan, tapi di dalam agama Islam, kalau yang baik kan, kalau ini dia yang baik, di mulut anjing pun kita bisa ambil, ya kan? Karena ini kalau menuntut ilmu ke negeri Cina boleh, kan gitu. Makanya kan, utlubul ilmu walau bisin. ya bang. Itulah bang yang aku salutnya kan, abang bisa dua-duanya. Itu yang aku salutnya bang. Oke lah bang, nanti abang dicaci maki juga di bawah ya. Abang sehat-sehat ya, sukses selalu Bang Mukhtar ya. Abang Mukhtar tinggal di mana? Kita tinggal ada di Aceh Timur bang. Aceh Timur, ini Tur Fitri orang Aceh Timur. Ya. Kenal Tur Fitri? Fitri. Di mana ya bang Aceh Timur? Di Langsa. Oh Langsa ya. Abang di mana? Kita nih di apa? Idicut. Long na saudara Idicut nyan. Tahu bang? Pimpinan pesantren kok nyan. Oh. Long na tinggal hinan, memang pesantren ubud pesantrennya. Kecil pesantrennya. Nama anaknya Bang Faisal, Bang Zubir. Dekat Nuwawa kenan. Dekat tongan kedai Idicut. Oh iya. Wate tsunami long kinan kuja bangunyan. Bang lu follow long digo. Kadang-kadang lain-lain kali kan dia tak musyawarah. Kali bang, kali. Oke. Gad bang, bene nentan apa bang itu nak nanti. Kon mana aja kan agama kita kan rahmatan lil alamin bang. Siapa saja boleh berkawan. Penting kan ilmunya yang baik-baik kita ambil kan gitu. Yang kita bilang tadi bang, di mana di mulut anjing pun kalau bagus ya kita ambil. Benar, itu kata Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali pernah berkata seperti itu. Iya. Sayyidina Ali karamallahu wajahu berkata begini. Kalau memang dia bukan saudara seimanmu, berarti dia saudara semanusiaan. Itu kata Sayyidina Ali suatu hari sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali dan kapan dibunuh Sayyidina Ali? Yang membunuh Sayyidina Ali adalah tahfidz Quran. Ya, kapan dibunuh Sayyidina Ali? Ketika beliau sholat subuh. Di saat beliau melaksanakan sholat subuh, di situ dibunuhnya Sayyidina Ali. Kenapa dibunuh? Silakan cari tahu sendiri. Nanti kalau saya sampaikan, mereka katakan saya mengarang-arang cerita. Makanya Bang Mukhtar kalau mereka naik kemari diskusi dengan saya, kalau tidak punya ilmu dan adab, jangan diskusi. Itulah bang, diajarin sama agama Islam bang kan, harus ada adab, ya kan, cara berbicaranya kan gitu. Kan kita ikut Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, sama kafir aja dia akan berkawan, kan gitu bang. Nah itulah. Awal-awal Nabi Muhammad membawa agama Islam, awal-awal nih. Di saat Islam ditindas oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad mengutus para sahabatnya untuk berlindung kepada orang kafir di Habsyah. Raja Habsyah menaungi utusan Nabi Muhammad, bahkan diberikan tempat sholat. Bahkan Raja Habsyah mengatakan kepada rakyatnya,
siapapun yang mengganggu utusan Nabi Muhammad, maka orang itu berhadapan dengan saya. Itu kata Raja Habsyah. Luar biasa. Kenapa Raja Habsyah bisa mengatakan demikian? Raja Habsyah menerapkan Alkitab. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau agamamu tidak mau diganggu, jangan ganggu agama orang lain. Kalau imanmu tidak mau diganggu, jangan mengganggu iman orang lain. Miokun urung tayong aku, segala cutin kop cutin terowele, punah sakit cutin terowele. Nyan kun mak urung cik tayong awai. Tapi nyan mono bangga, nyan kukuh BO bangga. Tapi kan monyo memang urang butoi-butoi memang najak buat kan tupu masalah hukum nya menan kan. Tapi kan hana kepubut buat yang gelarang yang mengganggu gop hana bang yang pada terpegah. Nah. Ya menan tapi ube yang kata bang kan tetap urang-urang kafir yang ganggu urang Islam bang. Salah. Ya. Hang patihnya. Ilmu jino hang patih le bang, awai ku patih. Watai ku kalan jino yang ganggu kamu ibadah so. Kan bang di Indonesia orang di Pua orang yang kejadian ipoh di yang kena orang ipoh dalam sejid. Pajan, Nah di Punan terang lu Punan daerah di Jawa. Ya mungkin awak ada opohnya. Panena urang kafe ada mang masjid apoh tanya urang tanya Islam. Kamu nyangka cara minta penyakit kan? Dinyo bang Tranggalu putra Tranggalu. Saya belum pernah mendengar ada orang Kristen masuk ke masjid memukul orang Islam lagi sholat. Saya belum pernah dengar itu bang. Nah bang orang di nyolong kena yai timbak ikut rame. Yai tamong tapi memang kan kena hukuman. Yang di mana? Ini luar negeri bang, di luar negeri. Ngapain kita lihat luar negeri? Kita lihat di Indonesia saja. Bagaimana gereja dibubarkan, orang gereja dipersulit, ibadah diganggu, ibadah dibubarkan. Itu saja kita lihat. Ngapain kita lihat ke luar negeri? Luar negeri itu agamanya tidak jelas. Enggak jelas agamanya apa. Orang luar negeri itu tidak mau beragama mereka. Orang luar negeri, orang Amerika, orang Inggris, Eropa, mereka tidak mau terikat dengan agama, bang. Itu mereka. Ya, apalagi kalau ada orang bilang, oh berbondong-bondong orang Amerika masuk agama Islam misalnya, itu boleh dicek siapa yang masuk. Jangankan ke agama Islam, bang. Mereka 1 minggu sekali aja untuk ke ibadah, males. Apalagi setiap hari mereka sholat harus pakai bahasa Arab lagi. Mana mau mereka, bang? itu adalah ukuran saya, takaran saya. Nah, jadi mari kita berjalan di rel masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu kita terapkan. La ikraha fid din, itu kita terapkan. Jadi di Amerika, bang, banyak orang sekarang bukan masuk ke agama abang. Jangan salah, banyak orang sekarang itu jadi ateis. Mereka tidak mau terikat dengan agama. Itu bang. Iya. Mau agama apapun bang. Ya, takaran saya begini. Di dalam kekristenan itu begitu mudah beribadah, begitu mudah berhubungan dengan Tuhan karena bisa memakai bahasa manapun. Ketika dia masuk agama abang, mereka sholat harus pakai bahasa Arab. Berat enggak bagi dia? Berat. Berhari-hari, berbulan-bulan orang bule itu belajar bahasa Arab, belajar menghafal. Itu pun hanya bisa menghafal. Artinya tahu? Enggak tahu. Hafalan semua yang dilaksanakan sholat. Hanya takbiratul ihram yang dia tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Banyak orang nggak tahu artinya. Hanya tahu hafal. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa oleh Allah? Janganlah keadaan mabuk. Apa arti sholat dalam keadaan mabuk? Wah, silahkan Bang Mukhtar cari tahu. Oke bang ya, saya harus istirahat. Besok saya mau jalan. Oke bang. Oke. Sehat-sehat ya. Oke bang.
Oke, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Bang Nabirong. Halo Bang, kita tutup ya Bang ya. Tutup. Oke, salam semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Doakan pelayanan yang sedang kami lakukan di Takengon bersama dengan Bang JDP ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar banyak jiwa dimenangkan. Banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita ya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara semua yang sudah mendoakan kami, yang sudah membagikan live kepada kami, dan yang sudah membagikan gift kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita, menyertai dan memberkati kita. Shalom semuanya. Mungkin Bang Nabirong buka komal, Bapak Ibu datang ke komal Bang Nabirong ya nanti ya. Bang buka komal nggak nanti Bang? Iya. Nanti saya buka komal. Oke. Bang kita buka sama-sama ya. Iya, oke, siap. Oke, shalom semuanya. Shalom Bang. Ya, luar biasa Bang Fendi. Terima kasih Murtadin dari Aceh yang sangat luar biasa di dalam memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Bang Effendi adalah Murtadin yang sangat berkati dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus karena kesetiaannya. Bukan Murtadin kaleng-kaleng, beliau ini adalah Murtadin yang dipilih benar-benar oleh Tuhan Yesus. Kiranya video ini boleh bermanfaat, dan jika berkenan silakan di-share pada orang-orang yang berkenan untuk menyaksikan video ini untuk menjadi kekuatan iman. Percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya akan ditambahkan kepadamu dengan sendirinya. Demikian saudara, sampai jumpa pada video kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.